Dia sini beberapa Sambalu kan. Iya. Iya, itu lah kota-kota anang kapal. Iya, bentuk kemarin pertama di sini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Wawan di Antang, mau tanya sama Ustadz Haji Ashar Tamanggo, keutamaan bulan Muharram dan tanggal berapa kita sebaiknya melakukan puasa sunnah di bulan Muharram. Kata Denek dan Jine, selamat kita tugas, tetap semangat, terima kasih. Wassalam. Iya, tetap semangat. Jadi masa hor ini rampe-rampe juga lapiran bulan Rumalang, bulan Muharram. Ya, karena memang jari anjo tahungan hijriyah anu beru. Ya mintu muteran pinabita. Mingka areng-areng na bulan anu riolo, anu sallong. Sebelum Islam datang sudah ada nama-nama bulan ini. Ya, bulan Muharram. Kemudian datang Islam tetap. Jadi di zaman nengi Nabi tanya keutamaan puasa Muharram. Ini bulan Safar, Rabiul Awal. Cuma nih ranking tahun Hijriyah, kemudian nih ranking Muharram sebagai bulan Renanjo Hijriyah. Nanti pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Ya, nanti pada masa Khalifah Umar bin Khattab, yaitu 17 tahun sesudah hijrahnya Nabi. Atau bagus ya, artinya kapan? Atau kurang lebih 7 tahun sesudah wafatnya Rasul. Terutama di bulan Muharram manjo kita dianjurkan banyak memberi makan anak yatim, bersedekah. Kemudian berpuasa di tanggal 9, 10 dan 11. Kenapa tanggal 10? Karena tanggal 10 itu Nabi laksanakan. Berpuasa, siapa yang berpuasa pada tanggal 10 bulan Muharram atau hari Ashura, itu sama dengan berpuasa 1 tahun, menghapuskan dosa setahun. Kemudian datanglah lagi sahabat melapor, ya Rasulullah, ke puasa tong Yahudi ya, masa dan dituruki Yahudi ya. Kata Nabi, supaya tidak singkam Yahudi ya, insya Allah tahun depan kita puasa 9 Muharram, 1 hari sebelum Ashura. Jadi Tasu'a namanya. Nabi tidak sempat laksanakan. Jadi Nabi berpuasa pada tanggal 10, lalu sahabat puasa 9 dan 10. Lalu ada lagi puasa tanggal 11 sebagai wujud kehati-hatian. Siapa tahu salah reking kita muntuli bulan. Jadi kuna puasa 9, 10 dan 11 atau lumu-lumunan ne tahu ngani reking karena seluruh kita tanggal kah? Tanggal 9, 10 dan 11 September. Kita berpuasa 3 hari, maka otomatis dapat puasa Ashura, dapat puasa Tasu'a, dan dapat puasa kehati-hatian. Jadi silakan kita bata-bata kan biasa coba dibutuli bulan beda si allo itu pada kena. Nah, disinilah hebatnya ini para ulama kita, sehingga ada dia memberikan solusi. Nah, itu juga antara lain sedekah Muharram sumpahin kusalehan kita. Apa itu? Sumpahin kusalehan. Makasih. Dari hamba Allah. Hamba Allah. Itu aja tunggu macam masjid jo macam pengumuman kaki singgung ya hamba Allah. Nyumbang jo don masjid. Kalau tahu pun nyumbang 20 sabu jai. Sumbangan dari hamba Allah. Jalan Blok E nomor 3. Jadi kan hamba Allah tapi lengkap kira mah. Bukan lengkap itu hamba Allah. Sambalu naik buangan deh, Sambalu kalau kota-kota. Jadi untuk Wawan, banyak, dan bukan cuma 9, 10 kita puasa, banyaklah puasa di bulan Muharram. Sebab ada hadis Nabi. Jadi punah kikana misalnya puasa Ashura ada yang bilang hadisnya lemah, ya jangan pakai itu pakai. Tapi ada hadisnya Nabi kita, tidak ada puasa yang lebih mulia
dan kusukai sesudah bulan Ramadan kecuali Muharram. Ya, Nabi bilang puasa yang paling lakbir sesudah Ramadan adalah berpuasa di bulan Muharram. Ya. Terus ada katanya doa tutup tahun. Ya. Saya buka tahun. Awal tahun. Awal tahun. Ya, Resobangi tanggal 31 Agustus sebelum maghrib doa tutup tahun. Kemudian bagi magharibi malam tanggal 1 September 1 Muharram doa awal tahun. Tidak ada juga mesti itu dibaca. Tapi baca maki ya Allah punna niat kasalangkun net si taungan negi pamoporang akareng. Kemudian lamoriengi dan lekku sungke yang lomo-lomongi urusanku untuk 1 tahun yang akan datang. Lebih penting lagi bermuhasabah ya Ustaz. Jadi ada yang bilang apakah dasarnya mesti kita berdoa awal tahun? Ya namanya awal. Nabi bahkan bersabda dalam hadis umum ini, siapa yang memulai satu pekerjaan tenana bismillah tapu barakana. Barakana tena. Jadi inilah perkara mulai tahu berdoa. Berdoa minimal bismillah. Itu dia. Baik, yang berikutnya nih Jine. Assalamualaikum baruga si pakainga. Waktu di Ngerang. Saya di Tanjung di BP. Ada kue deh. Kue dong. Kabala. Ada kue. Nah kan ada kekuatan yang Ustaz. Kalau permainan bola atau biasa PSM main di stadion jam 5 sore, kita sudah masuk stadion sampai jam 9 malam, kita keluar, apakah sholat maghrib bisa dijamak saat? Saya kalau main PSM itu di Makassar, hampir tidak pernah tidak menonton. Dan selalu sholat maghrib tidak jamak karena ada musola di sana. Ya punah di sawalak naung di stadion yang tertutup di atas sepanjang tribun tertutup itu kiri kanan bisa sholat di atas panjang. Jadi terserah bagi yang mengatakan boleh dijamak. Tapi pribadi saya di Pak Lomo-Lomo Dudu pun gara-gara SMA golok dan dijamak. Jadi pundak karene setengah lima berarti ke 6:30 selesai. Sholat maghrib dulu baru pulang karena pundak ini sampai magharibi macet di jalan. Kalau dia main jam 7.30 malam, ya rata-rata lalai itu sampai magharibi atau sesudah maghrib. Kemudian dia mau tiket si sale Riolo. Riolo pun niat tiket kasih dia hingga apa pemempuan karena jadi itu ngambil. Sekarang alhamdulillah tidak ada dilarang itu ngambil cuma kesadaran nama tuh ngajupa cini-cini kan. Nireken tanah beras minyak ngambil kan. Jadi kalau ada mitigeta bisa ke sholat sebelum masuk. Pun nama lagi terlambat kabila kiri balat. Banyak masjid dekat situ. Dia renga mai kampung Mario ni karena idaratul auqaf. Kemudian timbur-timbur mai asrama Matuangi. Masjid TVRI. Lorong haji. Yang Haji Berua. Niwas ada di lorong 7 Masjid Baitur Rahman Jalan Belibis. Jadi jai masih di sekitarnya bisa kita sholat. Yang jelas teki ya gara-gara PSM nanti lagi sampai maghrib. Ajar Riolo rata-rata karueng Ustaz. Iya. Sampai ngasar katanya nasi lolongan. Karena mah Riolo katanya lagi pagolo naga sitena sih. Jadi aja Riolo kau lihat aja ini dicerita. Betul. Katanya tuh lagi langsung cari tukaman. Nakene Mariolo punna kunawawi sambayang batala mantong. Jadi sholat itu punna memang tenan dipakai biasa kali berat melakukan. Jadi untuk sesama aku penggemar bola dimanapun berada, jangan gara-gara PSE tadi sampai magharibi. Silakan. Malah kalau bisa usahakan apa berdoa. Bapak doakan PSE. Ya Allah, berikan kekuatan
kepada pemain PSM sehingga kalau menendang bola tidak ditangkap di kawannya sama dia. Begitu. Amar magi doa tak berapa PSM. Ya, waktu nanti kalau tiga utama yang pegang PSM. Iya. Setiap bermain PSM diawali dengan doa yang dipimpin oleh ustadz bergilir. Saya gilir itu doa-doa. Seri ketiga salah satu ustaz kita di Bapak Nyuki itu memimpin doa. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kedua tim. Gape seri jo sila tetere lari motor. Tidak mau dicini kita motor ustaz kan. Bukan kakak tinggi Bapak doa kekuatan semua tim di seri. Dan Pariolo kan bicara seri jadi matuangin berat. Kadang-kadang mentos selamat datang di stadion neraka matuang. Kok kira-kira ustaz, karena ke bagian LO na bunda ustaz, pimpin doa. Ite nih, malah gini doa. Aduh, saya sudah cerita itu kan almarhum sekarang. Beliau kalau cerita ulang itu ketawa. Ustadz Haji Mansur S. Del Libu. Nah karena irate ma per PT karena ini per sporter. Nah, apa liboy? Makanya sampai doa ustaz karena pasti kamu yang seri. Baca na tenis ni nak kimi ni pala doa. Nah karena bata ko kudung beta ka pala seri. Ustaz. Ya semoga beliau mendapat tempat yang mulia. Baik, ke Asriantori Labuang Bajo. Jauh-jauh Nusa Tenggara Timur. Karena Lembela. Karena pilang iri tonjan enak ke Ustaz. Terus ada pertanyaannya, tradisi acara doa jika anak naik rumah baru apakah wajib? Ya, ini perlu ini. Kalau tradisi apa jo? Apa sih biasanya nih Pak beli BCJ ini apa? Itu lain. Tapi kalau baca doa wajib. Jadi kalau dibilang apakah wajib? Wajib karena tidak boleh ada orang manusia panggaukan panggaukan nanti tidak pala doa. Harus minimal bismillah. Nah teknis baca doanya itu apakah kale-kale atau ke kioki guru cara dengan ngaji itu terserah. Cuma kan masuk akal kipuna ala kupakara mule ne motor ka kupake nampak tuh lincaya motor ko kiyo kaya nagkibawa ng pande-pande na gutugur pintan lu na panratonnya motor ka depotong ibang keko maka kiyo ka tanto tu pengalaman mo lancar lagi motor na apa itulah sebabnya biasa po neto naik bala antama bala akiyo gitu panrita yang kira-kira ne tawa mana bicara na tajai dulu yes nak lagi agak sitap pagi mudah-mudahan papala doangan diterima di karingan Allah Ta'ala. Jadi itu Pak Arianto Asrianto Dembele Labuang Bajo wajib hukumnya berdoa wajib kalau teknisnya itu lain tergantung mana bagaimana. Baik, terima kasih banyak ini jauh-jauh dari Nusa Tenggara. Pak Kamil Nompo juga lagi monitor. Pak Kamil, Haji Kamil Nompo di Balikpapan di Kalimantan. Produk salam banyak ibu kota. Bismillah juga. Bismillah. Bani-bani menjawab Pak Haji Kamil. Ini sistem Monas di Paris. Ini boleh kapal. Selanjutnya ada izin deh. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya Ibu Atika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya bagaimana caranya agar mayat seseorang tidak berat dan apa yang dibaca kalau melihat ada mayat yang menurutnya. Ibu Atika di Ibu Atika Sawedi. Ya, jadi pertama kalau ada orang meninggal apapun yang menimpa mayat itu bajiki pakkapanta baik disangkaan karena boleh jadi ada orang dinampakkan
dipakacinika ki calana pakacinika ki Allah Ta'ala calana nela pumaya karena Allah tidak mau lagi menyiksa di hari kemudian. Ya, jadi jangan ki ngapain selesai. Allah sayangnya kepada hambanya tidak terbilang. Anyanun nenia dosana. Punna ya panalapas dosana punna ni callai. Makanya upakacinika ki calana supaya tak callai sehingga habislah dosanya supaya selamat. Lari ke orang Iya yang lari. lain. Jadi jangan ki buruk sangka. Kemudian batal atau ringan itu tidak menjadi ukuran. Tidak menjadi ukuran. Kepala satu itu kalau pun aturannya sambayan apa cokmu. Tentu batal lagi. Ya. Jadi jangan bagi itu menjadi sebab muncul lagi gosip. Jadi na tombembang ya anu na misalnya nikyo hingga kapan ramantong ya itu sudah rusak di situ. Akhirnya buruk sangka. Mestinya kalau menghadapi orang meninggal, papasan anak bita pun niat tahu panrang salah gauna sisa gau salana sampulo jinis ni disaring gau bajina ya tahu menjo sampuloan ni pak mole ni pau tongko menjo gau salana. Ya. Kemudian pertanyaan kedua, doa yang dibaca itu Nabi mengajarkan Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Sambil diparapa ginjo bawana. Labuntu mate. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Ya, jangan pakai itu toko-toko diam. Karena toko-toko diam. Jadi tunggu pibawana nampak dia jadinya. Jadi membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah atau Bismillahi wa ala sunnati Rasulillah. Ngapa kan lihat tota sungke bawana pun mati. Tergantung juga kondisi. Kan biasa toh memang pun amada yang sallo mimada terbuka mulut. Ya, terbuka. Ketika meninggal, tidak pengancini gimana? Kador pinani otomatis susah tertutup. Jadi faktor teknis. Terlepas ada yang lain sekali lagi, tiaki kodi pakkapangi itu mati ya. Bajiki pakkapanta karena belum tentu kikana kodi na kodi to ya katten ne lagi ne talla sakana tenak kulini ganti kalinta kan katte tu salaman tamar suruga tidak ada yang bisa nanti meninggal pi diciri kalau pusan talla sana husnul khatimah baru kita bilang taubaji. Itulah sebab dalam tradisi Nahdlatul Ulama ni kana haul hari pernah disingkat-singkat di hari ulang tahun. Tapi sebenarnya haul diperingati hari kematian. Kalau ada yang bertanya kenapa hari kematiannya bukan hari kelahirannya, ya kecuali Nak Bita, jadi hanya satu di dunia yang diperingati hari kelahirannya dalam Islam ini, hanya Nabi. Yang lain tidak. Kenapa para ulama hari kematiannya? Karena tidak ada yang jamin seseorang itu baik atau buruk sebelum meninggal. Kan paling batom ini patambu tahu ngali sesuarnya kalau suka serta manggung. Sekali nama tinjau ngirianuan yappa. Jadi akhirnya suul khotimah. Tapi pun tak lepas munyawana baturilino. Sementara kamu pakai Maimun Zubair, sementara dari Makkah. Hari kematiannya nanti murid-muridnya bikin haul karena ternyata beliau sampai akhir hayatnya bajiki. Jadi bajiki di batimbo jarina. Selama dia belum meninggal jangan dulu dianggap baik karena tidak dia segala pusang. Gus Dur meninggal sampai sekarang setiap hari ribuan orang datang melayat sehingga diperingatilah haul. Baik sama lo. Nanya pas serpi kapan? Serpi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Todopuli Raya Timur 159 mau tanya.
Pertama, amalan-amalan apa yang baik dilakukan di bulan Muharram. Oh iya, 2 puasa tanggal 10 Muharram menghapus dosa-dosa setahun. Apakah termasuk dosa yang besar juga? Wassalam, terima kasih. Ada yang bilang dosa-dosa kecil, ada yang bilang tidak mustahil dosa-dosa besar. Cuma memang punna dosa lompon dunia lebar gibalakan repuna serubaran jadi batina na mempan sehingga harus dengan benar-benar bertobat. Jadi kemudian secara hakiki tena muna ni pasisale dosa lumpuh sigan dosa jadi punna naik kelas mitawa. Punna naik kelas makiranya kan dia kelas SD. Punna kelas mahasiswa magianna ceritahanan naik kelas tena mu dosa jadi. Kabus anu salaya na ranking dosa lompo. Katanya dosa lompo alam pertama kiri neraka. Mingka punna niat dosa digaukan dengan sengaja. Nampatena na nisasali kalia. Na gara-gara yan jo nalarro karena Allah Ta'ala. Yan jo lam pertama kiri neraka. Punna niat gau baji sikit de dudu gau baji tapi ni ba gau kang isagang ati bajino. Nampayan jo na rela karena Allah Ta'ala gau baji sikit de kamanyo lam pertama surga. Jadi jangan pernah remehkan perbuatan baik meskipun sedikit. Dia tongki pandangin tinggi gau salaya mana jadi. Kagas tenen tu tahu tu guru di batu gunung. Rata-rata batu kerigil. Tatodroy katena kan apa iki? Punna batu gunung anu atabe iki boy. Jadi hati-hati sama dosa-dosa yang kecil. Itu barangkali terus kita mau juga sampaikan beliau tulis nama. Jangan cuma alamat. Nama Puli Raya Timur. Lebih akrab. Salah na Bapak Cadi. Selama Dia jadi saksi tadi pernikahan adik saya di pihak perempuan. Karena besangannya ya istrinya adik ini di Tosibai sudah legambal lagi Buntim Berua. Supaya ketua Ketua RW. Jadi kan menikah di hotel. Kira menyana apa batu nikah. Buku deki nya pangala nailalang. Karena ada di Pak Kuncina. Kusungke. Buntim Berua tarai lah. Aji bayi ini. Umurnya. Bapak Cak dirawas saja antri pernikahan. Jadi gue lagi naik. Nah karena ustaz kan. Karena kata gusti kata pangala. Nah jadi gusari yang kaya tadi gusti. Ya murniati. Bukan anak-anak ustaz kapal yang jalan motor ya ustaz. Mami kena cara mami cinta. Tapi siapa tahu nalanya dia. Nalanya, yaudah. Saya mak. Baik sahabat tinggal laporan baik. Tetap kirim. Baru gak si pakai